Manempang. Jadi kali ini kita gak bakalan buat tutorial makeup atau biasanya yang dilakukan oleh channel sebelah, atau membuat prank yang buat orang kesal atau gimana gitu. Jadi kali ini kita bakalan bahas teknik perawatan perbaikan pada motor. Ini salah satu mata kuliah kita, guys. Nah, tepatnya yang kita bahas ini berada di PT Samator. Jadi kita menjelaskan tentang motor yang ada di PT Samator yang digunakan. Oke, kita dari kelompok TPP. Yang pertama perkenalkan, nama saya Sani. Terus saya Muhammad Lutfi Hakim. Terus yang ketiga, nggak asing lagi ya buat kalian, saya Trigel Sitompul. Oke, mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke, kali ini pertama kali kita akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Aneka Gas tersebut. Yang pertama, dahulu pada pertama kali PT Aneka Gas Industri dia bergabung dengan BUMN, dan sejak tahun 1971 PT Aneka Gas mulai keluar dari BUMN dan bergabung dengan Samator Group. PT Aneka Gas sendiri ini sudah mempunyai cabang di setiap daerah: Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang. PT Aneka Gas ini sudah terkenal di seluruh Indonesia, terutama untuk produksi gas. Tahap-tahap pembentukan perusahaan yang sangat terkenal nih, yaitu di PT Samator. Yang pertama, tahap berbentuk MV, yaitu dia terbentuk saat negara Belanda, atau biasanya tindak titisan dari Belanda. Yang kedua, tahap dikelola BAPIT atau Badan Pengelola Perusahaan Industri dan Tambang. Yang ketiga, tahap terbentuknya perusahaan negara atau PM. Dan yang terakhir nih guys, perubahan menjadi PT Aneka Industri. Di sini ada lokasi dan letak pabrik. Dasar pemilihan letak pabrik PT Aneka Gas Industri di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, kilometer T9, Beringin Bendung, Kecamatan Taman Sidoarjo. Karena lokasi tersebut cukup strategis bila ditinjau dari beberapa segi, yaitu iklim, transportasi, tenaga kerja, dan bahan baku. Ini adalah skema dari PT Aneka Gas sendiri. Oke, di skema ini kita ngambil dari skema pada PT Aneka Gas yang berada di Surabaya, lebih tepatnya di Jalan Raya Mojokerto tadi. Nah, kita masuk pada inti. Motor di PT Aneka Gas itu menggunakan motor asinkron 2250 kW. 2P digunakan untuk menggerakkan kompresor. Apa sih motor asinkron itu? Motor asinkron itu adalah motor listrik arus bolak-balik yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor itu bekerja berdasarkan induksi. Cara kerja dari motor: arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan dan sudut kiri medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Makanya dia bisa berputar. Dan pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putar yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Aliran daya pada motor asinkron: yang pertama, daya listrik masuk stator sampai pada daya yang diteruskan ke motor melalui gleb stator rotor, yang mengakibatkan adanya rugi panas bilitan dan rugi intik stator. Dari daya yang diteruskan ke motor melalui gleb stator motor masuk kepada daya mekanis yang diperoleh, yang menyebabkan
rugi panas bilitan, dan rugi inti rotor. Daya mekanis yang diperoleh masuk pada daya keluaran mekanis putar, mengakibatkan rugi gesek dan angin. Kali ini kerusakan umum pada motor yang sering terjadi. Pertama, mechanical failure, kerusakan mekanis. Kedua, overcurrent atau arus lebih. Yang ketiga, low isolation resistancy, tahanan isolasi yang rendah. Apa sih kerusakan mekanis? Kerusakan mekanis ini penyebab-penyebabnya itu memiliki kesamaan, yaitu mereka terjadi secara bertahap dan menunjukkan tanda-tanda peringatan, bunyi, gangguan, noise dapat adanya awal dari kerusakan mekanis. Terus overcurrent terjadi seringkali karena kondisi operasi yang mengakibatkan motor menarik arus lebih besar dari kumparannya. Dan yang ketiga, masalah yang sering terjadi pada elektromotor, tahanan isolasi dari lilitan motor listrik akan menurun seiring dengan waktu. Misalnya sebuah motor baru atau baru digulung biasanya memiliki tahanan isolasi di atas 1000 gulungan. Selama motor ini bekerja, maka nilai tahanan isolasi akan menurun hingga batas rendah yang tidak memungkinkan motor bekerja. Nah, yang pernah dialami oleh PT Aneka Gas, kerusakan motornya itu relatif jarang karena perawatan yang ada di PT Aneka Gas itu selalu rutin dan tertata, terjadwal. Yang pernah terjadi kerusakan yang dialami adalah kerusakan pada motor yang mempengaruhi kopling. Pada waktu motor AC itu berputar, ternyata itu ada kerusakan sehingga bearing itu menabrak kopling motor DC, motor AC. Penanganan kerusakannya langsung secara breakdown maintenance, dikarenakan kerusakannya timbul secara tiba-tiba sehingga langsung untuk menangani kerusakan tersebut. Selanjutnya itu uji tes setelah melakukan maintenance. Gimana sih uji tes setelah melakukan maintenance tersebut? Yang pertama, kita uji kesesuaian, dimana kesesuaiannya itu kita samakan dengan data-data yang dahulu. Gimana saat perhitungan dahulu itu kondisi motor bagaimana, itu akan selalu ada catatan untuk kita uji setelah kita maintenance dan sebelum kita maintenance. Yang kedua, selalu membaca manual book, di mana manual book itu akan membantu kita saat melakukan maintenance maupun saat melakukan perbaikan. Sini saya akan menjelaskan maintenance atau pemeliharaan. Maintenance atau pemeliharaan itu adalah tindakan yang dilakukan terhadap suatu alat atau produk agar produk tersebut tidak mengalami kerusakan. Tindakan yang dilakukan yaitu meliputi penyetelan, pelumasan, pengecekan pelumas, dan penggantian spart-spart yang tidak layak lagi. Nah, di sini ada beberapa macam pembagian maintenance. Yang pertama, preventive maintenance. Preventive maintenance ini merupakan tindakan pemeliharaan yang terjadwal dan terencana. Yang kedua, predictive maintenance. Predictive maintenance ini merupakan perawatan yang bersifat prediktif, dan hal yang ini merupakan evakuasi dan perawatan berkala. Yang ketiga, breakdown maintenance. Breakdown maintenance ini merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Dan yang keempat, corrective maintenance. Corrective maintenance merupakan pemeliharaan yang telah direncanakan, yang didasarkan pada kenyataan waktu operasi dan telah ditentukan pada buku penunjuk alat tersebut. Perhitungan biaya perawatan reaktif. Biaya perawatan reaktif ini merupakan biaya perawatan sebelum dilakukan preventive maintenance atau perawatan. Terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya kehilangan produksi, dan biaya spare part barang baru saat penggantian alat.
Nah ini bagaimana sih cara mengusulkan penjadwalan preventive maintenance? Yang pertama itu ada 3 skenario. Yang skenario pertama itu penjadwalan preventive maintenance dilakukan 1 minggu sekali, tetapi di luar jadwal kerja atau jam produksi. Yang skenario kedua, penjadwalan preventive maintenance dilakukan 1 minggu 2 kali dan di luar jam produksi. Dan skenario yang ketiga, penjadwalan preventive maintenance dilakukan di luar jam produksi. Tingkat keandalan mesin di atas 80%. Nah, ini perincian biaya perawatan secara langsung. Tadi kan dijelaskan di sini kita harus memikirkan gimana sih biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, biaya kehilangan produksi dan biaya spare part barang baru. Nah, di sini kita mulai memperhitungkan. Yang pertama kita profit, perhitungan profit. Harga jual dari gas tersebut dikalikan 30%. Nah, contoh 150.000 dikalikan 30%. 45.000 ini per unit. 45.000 per 14 komponen. Sama dengan 3.214 per komponen. Terus gaji kepala teknisi per jam. Per jamnya teknisi akan digaji 2 juta, semisal 2 juta. Itu dia kerja 80.25 jam per minggu dikalikan 4 dan hasilnya 6.230. Ini gaji teknisi selama per jam. Dan gaji lembur teknisi atau operator yaitu 100.000. Di sini adalah pendanaan PT Aneka Gas pada tahun 2014, 15 dan 16. Nah, di sini kan dananya mulai kecil ya. Kenapa dia di sini kecil? Karena satuan di sini itu dalam jutaan rupiah. Jadi makanya kenapa biayanya terlalu kecil. Harusnya ini 29 juta, 5 juta, 10 juta, 4 juta, 1 juta, dan 9 juta. Nah ini udah disusun secara rinci penyusutan, distribusi, gaji dan tunjangan, lalu perbaikan dan pemeliharaan. Nah kita paling penting di sini, dimana dana setiap tahunnya itu belum tentu, terkadang bisa turun, terkadang bisa naik, karena tergantung dari perawatan itu sendiri. Semisal pada tahun 2016, dari 2015 ini paling sering mengalami kerusakan. Kenapa? Soalnya kita bisa lihat pendanaan yang dikeluarkan dari perbaikan dan pemeliharaan itu sangat cukup besar. Lalu pada tahun 2016 ternyata mulai mengalami penurunan, di mana dari harga 18.896.000 itu menjadi 18.401. Nah berarti di sini kita udah bisa melihat turunnya biaya perbaikan dan pemeliharaan. Ya udah, ini sekian dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.